syukuriha ya Allah, berkahilah umatku di setiap subuhnya. Mudah-mudahan di waktu yang penuh berkah kita senantiasa mendapatkan barokah ya, subutul khair, tetap dalam kebaikan, waziyadatul khair, dan berlipat bertambahnya berbagai kebaikan untuk kita semua. Dan seperti biasa di waktu yang penuh berkah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ya Allah kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyibah, rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas ya tentang ini ada salah satu ilmu yang harus kita pelajari diantaranya. Nah, ini ya tentang ruqyah, jin dan sihir. Nah, ini adalah salah satu bagaimana membedah ya hakikat alam gaib dan parameter pengobatan tauhid. Jangan sampai kita tergelincir gitu ya. Pengobatan, misalnya kita diuji sakit oleh Allah, sampai berobatnya kepada yang gair syar'i, yang tidak sesuai syariat misalnya. Nah, di sini sudah itu kan ya, bahwa di Indonesia, nah di daerah kita misalnya ada realitas yang sangat memprihatinkan. Misalnya ada masyarakat yang mengantri ya di rumah tukang sihir atau di paranormal ya, ingin sembuh gitu ya dari ujian penyakit misalnya. Nah, kita harus berhati-hati, harus lebih ihtiyat gitu ya, mana memang betul-betul yang mukhlis ya, yang murni gitu ya, hanya mengobati, mana yang menggunakan bantuan dari jin atau dan sebagainya. Nah, sehingga banyak yang mencari solusi secara instan gitu ya, yang berujung pada tadi baik eksploitasi atau terjebak kepada kemusyrikan misalnya. Dan juga banyak sekarang di internet ya, atau di itu misalnya ada berobat itu ada yang silang agama ya, dengan diobati dengan pastor yang memakai kalung salib atau mantra-mantra yang tidak jelas. Pokoknya saking ingin sembuhnya, banyak sekali realitas yang sangat memprihatinkan. Nah, sehingga ini ya, yang pada berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah, banyak juga muncul mu'alij, peruqyah yang betul-betul berpegang pada murni pada tauhid gitu ya, sehingga menghancurkan pengaruh jin secara mutlak dengan kalam Allah ya, tidak dengan yang lain-lain gitu, dengan mantra-mantra yang tidak jelas, tetapi betul-betul dengan kalam Allah. Nah, di sini di antara karakteristik utamanya, biasanya pengobatannya tidak memungut imbalan finansial ya, maksudnya di tarif sekian-sekian enggak misalnya, tetapi betul-betul berdimensi dakwah, bukan komersial misalnya. Ketika pun seridonya gitu ya dari para pasien misalnya biasanya. Nah, di sini kita lihat ada ontologi penciptaan, bahwa kita sebagai manusia yang berasal dari tanah liat, kemudian bahwa kita sudah tahu ya bahwa manusia itu tercipta dari tanah, bahwa inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtali gitu ya. Banyak yang menyampaikannya dalam Al-Quran, disampaikan maksudnya min turab gitu ya, bahwa manusia itu tercipta dari tanah gitu ya, walaupun wujud fisik kita bukan lagi gumpalan tanah, tetapi tetap saja manusia tetap merasakan sakit ketika dilempar dengan tanah keras. Nah, jadi hakikat penciptaan manusia bahwa kita harus sadar bahwa kita adalah dari tanah liat, dan bentuk akhirnya ya khalqan akharnya seperti ini. Kemudian kalau tadi ya jin, kalau jin itu diciptakan dari api ya, mimma marij ya, bahwa dari api, walaupun sama wujud eksistensinya tidak lagi berupa api yang membakar gitu ya, bentuk akhirnya tadi ya, walaupun pada asalnya mimmariji minar ya, dari mimmariji minar dari api, tapi wujud eksistensinya sekarang tidak berupa api yang membakar.
Nah, Rasulullah SAW pernah mencekik ya setan sampai beliau merasakan dinginnya lidah setan tersebut di tangannya. Nah, kesimpulannya bahwa karena wujud jin saat ini bukan lagi mimari jiminar ya, bukan api murni, mereka mutlak mendapatkan siksa dengan api neraka nanti di yaumil akhir. Kan ada orang yang ngomong gini misalnya, masa api disiksa dengan api lagi, mungkin nggak sih, padahal tadi ya bahwa wujud jin itu bukan lagi api murni, tetapi insya Allah nanti mereka disiksa dengan api neraka walaupun sama api. Nah, itu seperti itu. Nah, harus kita ketahui bahwa ada taksonomi atau ekosistem bangsa jin. Yang pertama ada 3 spesies utama ya. Ada hadisnya bahwa hadis riwayat Tobroni bahwa mereka itu bersayap ya dan senantiasa terbang di udara. Nah, jadi kita mengenal bahwa taksonomi atau ekosistem bangsa jin itu diantaranya dalam hadis Imam At-Tabrani, mereka itu bersayap dan senantiasa terbang di udara. Kemudian terkadang berwujud hewan ya, jin itu bisa berwujud ular atau berwujud kalajengking. Kemudian tentu saja nomaden yang berpindah-pindah dan pokoknya berpetualang, berpindah-pindah. Nah, kemudian untuk habitat sentralnya ini habitat sentralnya mayoritas bangsa jin itu menempati reruntuhan gitu ya, kemudian menempati padang pasir atau tempat pembuangan kotoran ya, seperti toilet atau kamar mandi. Nah, itu adalah habitat utamanya gitu. Nah, sehingga kita sebagai manusia harus ada protokol keamanannya, harus senantiasa baca bismillah. Jadi harus baca bismillah dulu makanya. Dan meminta doa pelindung. Allahumma inni auzubika minal khubusi wal khobais. Maksudnya kan sebelum masuk toilet, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan ya, misalnya dari jin laki-laki ataupun jin perempuan. Nah, kemudian untuk rantai makanannya, bahwa bangsa jin itu dalam kitab-kitabnya juga mereka makan dan minum mayoritas menggunakan tangan kiri ya, pasti dengan bishimalihi. Dan makanan utama jin muslim itu tulang atau kotoran hewan ya, kotoran hewan ternak yang disebut nama Allah saat disembelih. Nah, sehingga protokol keamanannya larangan beristinja menggunakan tulang ya, kita tidak boleh beristinja menggunakan tulang dan tidak boleh menggunakan kotoran kering. Nah, jadi makanan utama mereka tadi tulang dan kotoran hewan ternak yang disebut nama Allah saat disembelih. Jadi nah, itu kotoran hewan itu bisa menjadi makanan utama mereka gitu ya. Sehingga dalam hadis kita kan dilarang untuk beristinja menggunakan dengan tulang, beristinja menggunakan dengan kotoran kering. Nah, kemudian demografi dan tanggung jawabnya. Nah, di sini dalam sistem gendernya ya, bahwa mereka itu berjenis kelamin jantan ya, ada yang al-khubus, bahwa jin juga ada yang berjenis kelamin al-khobais ya, betina. Mereka berkembang biak, mereka menikah, bahwa mereka itu punya keturunan gitu ya dalam jadi sistem gendernya jin itu ada laki-laki, ada perempuan. Mereka sama ya dengan manusia, berkembang biak, menikah, punya keturunan. Kemudian keberagamaan akidahnya ya, sama juga seperti manusia. Bangsa jin itu punya, ada yang menganut Islam, ada yang menganut Yahudi, ada yang menganut Nasrani, Majusi, atau ada yang menjadi kafir ya, yang jin. Tidak ada juga yang jin bukan jin muslim tapi jin kafir, atau yang senantiasa kita sebut dengan setan gitu. Bahwa jin, kalau jin muslim yang taat sama dijanjikan masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahwa tadi nih sama-sama ya terkena taklif. Nah, di sini bahwa jin juga sama-sama terkena taklif, bahwa
dalam surah Az-Zariyat ya. Di sini disampaikan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Jadi baik jin ataupun manusia sama-sama diwajibkan sholat ya, sama jin juga diwajibkan ibadah, diwajibkan tunduk kepada syariat gitu ya. Nah, sama karena wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, kemudian selanjutnya penjelmaan atau wujub atau shiftingnya ya. Nah, di sini disampaikan dalam gambar ini bahwa step 1 ada keterbatasan independen. Jadi jin tidak punya kekuatan mandiri untuk berubah wujud. Allah yang memberikan kemampuan tersebut jika jin melakukan amalan atau ucapan tertentu. Jadi ini juga tidak semua jin bisa berubah wujud ya. Nah, jadi ada keterbatasan bahwa tadi jin tidak punya kekuatan mandiri untuk berubah wujud, bahwa kemampuan tersebut hanya terjadi dengan izin Allah ya. Biasanya dikaitkan dengan kondisi tertentu, misalnya ada bacaan apa atau situasi tertentu. Jadi artinya bahwa jin juga tetap makhluk yang terbatas dan tidak bisa bertindak semaunya gitu ya. Nah, kemudian wujud materialnya, nah bahwa seperti yang kita tahu ya dalam hadis juga bahwa mereka itu sering menjelma menjadi ular atau anjing hitam ya, bahwa Rasulullah menyebut anjing hitam itu murni sebagai penjelmaan dari setan. Nah, bahwa tadi jin disebut sering menjelma menjadi tadi ular atau anjing hitam dalam beberapa keyakinan tadi ya, bukan itu, bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa anjing hitam itu murni sebagai penjelmaan dari setan. Nah, jadi kemudian yang ketiga adalah hukum kerentanan fisiknya, bahwa ada konsekuensi material, bahwa ketika jin berubah menjadi wujud fisik, misalnya mereka misalnya tadi berubah wujud menjadi ular atau berubah wujud menjadi anjing misalnya, mereka tunduk pada hukum alam. Nah, tentu saja ya mereka akan tunduk kepada hukum alam atau hukum fisikanya. Misalnya ketika terluka atau misalnya misalnya kalau tidak berubah maka tidak terjamah, tetapi ketika berbentuk wujud, ketika terluka misalnya, nah itu sakit gitu ya, kemudian bahkan mati sekalipun gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu bahwa jin tidak selalu memilih menjelma, karena konsekuensi serius ketika jin masuk ke dunia fisik maka akan berlaku secara fisik gitu. Jadi tadi ya, ketika jin berubah menjadi wujud fisik, baik itu berbentuk fisik manusia, ketika disembelih ataupun dilempar, nah itu akan terasa gitu ya. Mereka tunduk pada hukum alam material, misalnya kayak dipukul sakit, ini anjing dipukul sakit. Kalau membentuk menjadi itu, jika dibunuh gitu ya dalam wujud itu, mereka juga bisa mati permanen gitu. Jadi mati permanen. Jadi ini alasan jin sangat takut untuk menjelma gitu. Nah, bahwa intinya bahwa jin tidak bebas mengubah bentuk tanpa izin Allah. Bahwa ketika menjelma biasanya dalam bentuk tertentu. Ketika mereka menjadi fisik, mereka menjadi rentan seperti makhluk biasa ya. Dipukul sakit, kemudian dibunuh juga bisa mati permanen. Makanya alasan mereka takut menjelma itu seperti itu. Nah, kemudian nah di sini ya bahwa ada bukti forensik ya, insiden penjaga zakat. Nah, di sini ada 3 peristiwa gitu ya, ada 3 peristiwa yang dialami oleh Abu Hurairah gitu ya, bahwa Abu Hurairah, nah di sini ada sebuah itunya ya, apa ceritanya, bahwa nah di sini Abu Hurairah itu ditugaskan, kan Abu Hurairah di sini ya, bahwa ditugaskan menjaga harta zakat di bulan Ramadan gitu ya, bahwa Abu Hurairah ditugaskan untuk menjaga zakat ketika bulan Ramadan. Kemudian ini riwayat sahih ya, ini riwayat sahih yang
sering dijadikan dalil tentang eksistensi jin, bahwa kemampuan berinteraksi dan cara perlindungan diri. Nah, bahwa peristiwa pertamanya penangkapan bahwa Abu Hurairah ditugaskan menjaga harta zakat ya di bulan Ramadan. 3 malam berturut-turut ada sesosok makhluk menyusup dan mencuri makanan. Abu Hurairah berhasil menyegera fisiknya, membuktikan jin bisa bermanifestasi secara bermaterial. Bahwa tadi bahwa jin itu bisa berinteraksi secara fisik. Bahwa Abu Hurairah tadi ditugaskan menjaga harta zakat di bulan Ramadan, kemudian 3 malam berturut-turut ada pencuri yang datang, kemudian Abu Hurairah berhasil menangkap makhluk tersebut. Nah, jadi makna pentingnya bahwa jin bisa menampakkan diri tadi ya, tasyakul itu menampakkan diri dalam bentuk tertentu, kemudian bisa berinteraksi dengan dunia fisik, seperti tadi ya, dia mencuri makanan kemudian ditangkap gitu ya. Nah, kemudian negosiasi gaib, bahwa tadi ya si jin itu memohon dilepaskan karena miskin dan dia punya keluarga gitu ya. Jadi di malam ketiga supaya bisa lepas, dia menawarkan barter informasi berupa senjata rahasia. Nah, jadi bernegosiasi ya si jin itu. Jadi jin memiliki kesadaran dan kepentingan, bahwa kan tadi jin memohon dilepaskan gitu, dan ia beralasan bahwa dia itu punya keluarga, punya kebutuhan gitu ya. Dan pada malam ketiga ia menawarkan barter informasi gitu. Ini menunjukkan bahwa jin itu punya akal ya untuk berpikir, dan dia juga punya emosi ya, memohon, takut gitu, dan punya kepentingan ya, ada keluarga, ada kebutuhan, bahwa artinya jin itu adalah makhluk mukalaf, makhluk yang dibebani tanggung jawab, bukan hanya sekedar energi gitu. Nah, kemudian barter ilmu. Nah, barter ilmu ya, ayat kursi sebagai perlindungan. Nah, jin tadi mengajarkan ya, jadi jin yang ngajarin, membocorkan sendiri gitu ya. Kalau kamu mau tidur, bacalah ayat kursi. Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Jadi Rasulullah mengkonfirmasi bahwa dia sudah jujur kepadamu padahal dia adalah pembohong besar gitu ya, jin itu. Nah, jadi jin mengajarkan nih, jin yang ngajarinnya ya, bahwa jika membaca ayat kursi sebelum tidur ya, maka kamu akan dijaga Allah dan setan tidak akan mendekat sampai pagi. Rasulullah kemudian bersabda bahwa dia sudah jujur kepadamu padahal dia seorang pendusta. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Nah, bahwa informasi itu betul walau berasal dari jin ya, bahwa tidak semua ucapan jin salah, tapi tidak bisa dijadikan sumber utama. Nah, seperti itu, bahwa sangat luar biasa ya di sini dalam hadis ini, bahwa ada forensik, bukti forensik itu maksudnya ada observasi langsung ya, ditangkap, kemudian ada interogasi ya, ada negosiasi, ada verifikasi juga dari Nabi. Nah, jadi dari kisah ini bukan sekedar cerita, tetapi riwayat yang terverifikasi ya, kan hadisnya sahih, sehingga ada nilai akidah yang bisa kita jadikan itu, bahwa menguatkan iman kepada makhluk gaib atau jin. Kita paham bahwa jin itu nyata, bahwa jin itu berakal, bahwa dia bisa menipu gitu ya. Nah, sehingga dalam praktik ibadahnya kita bisa membaca ayat kursi sebelum tidur ya, sebagai proteksi untuk kita. Nah, jadi kesimpulan inti dari slide ini, jin bisa hadir dan berinteraksi di dunia manusia. Mereka punya kecerdasan dan strategi, dan ayat kursi adalah perlindungan yang sangat kuat untuk kita itu ya. Nah, seperti itu. Kemudian, nah ini tadi sudah diceritakan ya, ini sudah diceritakan di slide ini bagaimana Abu Hurairah, kemudian tadi ya jin mohon dilepaskan, bahwa dia ingin memberikan barter informasi, dan terakhir dia mengajarkan ayat kursi kepada manusia. Nah, kemudian anatomi kesesatan ya di sini, bagaimana kita akan melihat gitu ya, mendeteksi perdukunan berkedok agama, karena terkadang banyak juga yang tergelincir gitu ya. Nah, bahwa ketidaktahuan umat menyebabkan praktik sihir, berkedok, pengobatan yang menjamur. Kita harus waspada, ada tanda-tanda ya,
episode ruqyah berikut ini. Nah, di sini bisa dijelaskan di bawah ya bahwa biasanya praktik sihir tetapi berkedok pengobatan gitu ya, harus hati-hati. Nah, di sini yang pertama adalah biasanya meminta benda apa ini casannya bang, casan cas laptop. Nah, yang pertama biasanya yang menyimpang ya, pseudo ruqyah atau ruqyah yang menyimpang itu, diantaranya ruqyah yang menyimpang itu meminta benda bekas pasien, misalnya benda pribadi pasien, misalnya baju bekas, misalnya ada sapu tangan. Nah, ini sering digunakan dalam praktik sihir atau media pengaruh ya. Jadi kemudian biasanya menulis rajah atau ayat terbalik ya, menulis rajah atau ayat Al-Quran secara terbalik atau huruf-huruf terputus yang tidak bermakna. Jadi ayat Al-Quran ditulis terbalik atau dipotong ya, tidak bermakna. Nah, ini bukan ruqyah syar'i tapi praktik manipulasi simbol. Misalnya ya, ada ini juga harus hati-hati gitu ya, menulis rajah atau ayat terbalik, bahwa ayat Quran ditulis terbalik atau dipotong yang tidak punya maknanya gitu ya. Hal ini bukan ruqyah syariah tapi praktik manipulasi simbol. Kemudian menulis lafaz Allah di kertas, membakar dan menyuruh pasien menghirup asap misalnya. Jadi membakar tulisan lafaz Allah misalnya, ditulis gitu ya, disuruh ditulis lafaz Allah, kemudian disuruh dibakar, kemudian si pasien disuruh untuk menghirup asapnya gitu ya. Nah, ini adalah jelas-jelas penyimpangan dan bentuk pelecehan terhadap ayat gitu ya. Jadi lafaz Allah ditulis di kertas, kemudian dibakar, kemudian pasien disuruh untuk menghirup asap gitu ya. Kemudian menyuruh menyembelih hewan dengan spesifikasi tertentu, biasanya tanpa nama Allah misalnya ya, menyuruh menyembelih hewan tanpa, jadi menyuruh menyembelih hewan tanpa syariat gitu ya. Apa saja binatang yang ini misalnya tanpa menyebut nama Allah atau dengan syarat yang aneh misalnya. Ini juga bisa masuk kategori persembahan kepada selain Allah. Nah, jadi menyembelih Allah dengan spesifikasi tertentu ya, biasanya tanpa nama Allah. Nah, ini banyak disyaratkan misalnya. Jadi menyuruh menyembelih hewan tanpa syariat ya, tanpa menyebut nama Allah. Nggak boleh misalnya menyebut nama Allah. Kemudian nantinya itu dipersembahkan kepada selain Allah. Kemudian meniupkan asap ke tubuh pasien atau menyuruh mengangkat tangan untuk berdialog santai dengan jin. Jadi ada interaksi langsung dengan jin ya, misalnya mengajak dialog dengan jin atau meniupkan asap ke tubuh. Ini bukan ruqyah tapi praktik kerjasama dengan jin ya. Kan pokoknya yang sifatnya kerjasama dengan jin itu adalah fahuwa asyroka, itu adalah musyrik. Nah, jadi ada ya praktik seperti itu, misalnya si tabibnya itu meniupkan asap ke tubuh pasien, kemudian menyuruh mengangkat tangan supaya ngobrol misalnya, dialog dengan jin. Ini bukan ruqyah ya tapi praktik kerjasama dengan jin. Jadi intinya bahwa polanya itu adalah menggunakan media atau ritual aneh yang nggak boleh, itu tidak bersumber dari Quran dan Sunnah, kemudian mengarah pada ketergantungan pada selain Allah, maka ini dinamakan perdukunan berkedok agama gitu ya. Nah, tetapi kalau ciri ruqyah syariah yang benar nanti sebagai pembanding ya, tentu saja membaca ayat Al-Quran jelas dan benar gitu ya, doanya yang maksur dari Nabi gitu ya, tidak ada jimat, tidak ada rajah, tidak ada ritual aneh gitu ya, dan betul-betul menguatkan tauhid pasien kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dalam slide ini diajarkan bahwa tidak semua pengobatan Islami itu benar, harus dibedakan antara ruqyah syar'i sesuai sunnah, ada juga yang pseudo ruqyah dukun berkedok agama. Kuncinya adalah tauhid dan ilmu ya, kita harus mempelajari tentang hal ini juga. Ini benteng dari kesesatan. Jadi catatan penting juga bahwa jangan semua penyakit langsung dianggap gangguan jin ya, tetap perlu pendekatan medis, psikologis, bahwa Islam mengajarkan ikhtiar itu holistik ya, baik
ruhiyah ataupun jasadiyah. Nah, seperti itu. Kemudian nah ini ya yang membedakannya, kita harus betul-betul jeli gitu ya. Mana matrik kontras antara ruqyah syar'iyah dan versus praktik dukun. Nah, di sini diitukan ya, digambarkan dengan jelas. Nah, yang pertama di sini ruqyah syar'iyah ya, sumber bacaannya ada sini, ada sumber bacaan, ada persyaratan pasien, ada finansial dan tujuan. Nah, di sini bahwa kalau ruqyah syar'iyah ya, ruqyah syar'iyah itu murni dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya, dengan suara yang jelas terdengar gitu ya. Bahwa dibaca jelas, terdengar, dipahami gitu ya. Kalau praktik dukun, mantra ya berkomat kamit yang tidak jelas suaranya, memanggil nama, jin, hodam gitu ya. Kalau praktik dukun, jadi mantranya tidak jelas, komat kamit, sering menyebut jin atau hodam. Jadi maknanya ruqyah itu ya wahyu base gitu, bahwa dukun itu gaib base, jadi tidak jelas sumbernya. Kalau ruqyah itu betul-betul dari wahyu, kalau dukun itu tidak jelas sumbernya gitu. Kemudian persyaratan pasien biasanya ya, kalau ruqyah syar'iyah tidak membutuhkan data aneh ya, menyuruh pasien bertaubat dan menjaga sholat ya, yang paling pokok yang ke pasien itu, pokoknya disuruh pasien itu untuk bertaubat kepada Allah dan betul-betul menjaga sholat. Nah, di sini ya bahwa tidak minta hal-hal yang aneh, pokoknya bertaubat, sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau praktik dukun biasanya selalu nanya ya nama ibu kandung, untuk melacak nasab gaib sebetulnya ini ya, untuk melacak garis nasab gaib. Kemudian di sini bahwa indikasi akses ke dunia jin bukan metode syar'i. Nah, kemudian dari sisi finansial dan tujuan, bahwa kalau ruqyah syariah tentu saja orientasinya dakwah tauhid ya, tidak mematok tarif eksploitatif misalnya ya. Jadi praktik dukunnya itu tidak, maksudnya bahwa tidak mematok misalnya harus bayar sekian-sekian misalnya. Pokoknya seridonya, seadanya, sebisanya, biasanya seperti itu. Tapi sebaliknya kalau yang praktik dukun itu biasanya berorientasi pada materi ya. Biasanya menjual jimat ya, mematok misalnya ada syarat-syarat tertentu, ada tarif tinggi ya, dan manipulatif. Nah, jadi terlihat dari niat dan orientasinya ya. Jadi kesimpulannya di slide ini bahwa ruqyah syar'i berbasis wahyu ya sumbernya, kalau dukun jin atau mantra. Kalau ruqyah syar'i metodenya jelas dan syar'i, kalau tadi dukun aneh dan tidak jelas. Ruqyah syar'i tujuannya untuk menguatkan ketauhidan, kalau dukun tadi ya materi atau kontrol. Dampaknya kalau ruqyah syar'i mendekatkan diri kepada Allah, kalau ruqyah kalau dukun tadi, praktik dukun adanya ketergantungan gitu ya, ketergantungan. Nah, jadi prinsipnya ukuran kebenaran itu apakah sesuai Quran atau Sunnah, bukan ampuhnya atau terkenalnya atau banyak pasiennya gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kode etiknya ya. Jadi ada kode etik dan profil terapis. Kalau ini namanya SOP mu'alijnya ya, SOP mu'alijnya mesti seperti apa. Nah, jadi kita akan bahas juga tentang bagaimana kode etiknya atau profil dari terapis itu sendiri gitu ya. Nah, yang pertama, nah di sini yang paling pokok adalah pemahaman ya. Akidahnya harus lurus, harus bebas dari segala bentuk bid'ah atau hurafat ya. Maksud kepala atau pemahaman itu ini akidahnya. Jadi sekali lagi akidahnya harus lurus, harus bebas dari bid'ah dan hurafat. Jadi terapis tidak boleh tadi ya pakai jimat, mantra tidak jelas, atau ada ritual aneh. Jadi prinsip utama, semua metode harus berbasis tauhid, bukan mistik. Kemudian yang kedua adalah hati atau niatnya betul-betul ya ikhlas karena Allah. Nah, betul-betul ikhlas karena Allah. Kemudian menghubungkan hati pasien langsung kepada Allah, bukan kepada kehebatan sang terapis.
Nah, jadi betul-betul ya bahwa hati atau niat itu harus jelas karena Allah, bahwa inamal amalu biniat, sesungguhnya amal itu tergantung niat, bahwa wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Jadi terapis harus mengarahkan pasien kepada Allah, bukan kepada dirinya. Nah, jadi tadi ya, bukan kepada dirinya tetapi diarahkan, didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah setelah ikhlas, lisan, zikir dan menjaga rahasia ya. Bahwa ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingat, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang ya. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Bahwa senantiasa berzikir gitu ya. Kemudian harus menjaga kerahasiaan dan aib pasien harus sangat ketat gitu ya. Bahwa barang siapa yang menutup aib seorang muslim, Allah akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Jadi lisan si terapis itu, lisannya itu adalah alat terapi sekaligus amanah dia. Kemudian tindakannya ya, menggunakan metode yang dicontohkan Rasulullah, tidak menyentuh kulit pasien ya, kalau pasien perempuan yang bukan mahram misalnya secara langsung. Jadi mengikuti sunnah dan menjaga batas. Jadi dalil ruqyah itu kan tidak mengapa ruqyah selama tidak mengandung kemusyrikan gitu ya. Juga harus menjaga non mahram. Jadi sungguh ditusuk kepala seseorang dengan besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Jadi metodenya juga harus sesuai sunnah, tidak boleh melanggar batas syar'i ya. Nah, dalil umumnya itu bahwa pokoknya kesembuhan itu dari Allah, bahwa wa idza maritu fa huwa yashfin, apabila aku sakit dialah Allah yang menyembuhkan. Ini sangat penting gitu ya. Jadi terapis itu hanya perantara, bukan penyembuh utama gitu. Nah, jadi kesimpulannya bahwa semua SOP mu'alij tadi ada 4 pilar. Pokoknya harus berbasis tauhid, anti musyrik dan anti dukun, ikhlas betul-betul niatnya harus karena Allah. Kemudian akhlaknya menjaga lisan dan amanah, dan ittiba sunnah sesuai dengan metode sunnah. Nah, jadi ruqyah syar'i sama dengan ibadah, dakwah dan akhlak dan ilmu, bukan praktik mistis, bukan kekuatan pribadi atau bisnis semata. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi terakhir nih kesimpulannya ya, kesimpulan yang kita bahas hari ini. Nah, bahwa arsitektur atau benteng gaib, kesimpulan ya, bahwa dunia gaib itu bukan misteri yang harus kita takuti ya, bahwa itu adalah realitas biologis dan sosiologis yang berdampingan dengan kita. Nah, ketidaktahuan kita melahirkan rasa takut dan terjebak kepada kemusyrikan. Bahwa dengan tauhid dan ilmu syar'i, ini adalah senjata pemusnah yang paling mutlak. Nah, jadi konsep benteng gaib itu tadi ya, bahwa di sini ada inti pusat ya. Nah, ini di tengah itu ada tauhid dan keikhlasan mutlak. Ini pondasi utama bahwa keyakinan kita hanya kepada Allah, betul-betul tidak bergantung pada benda, orang atau ritual anehnya. Jadi tanpa ini semua benteng yang lainnya ya tidak akan kuat. Nah, kemudian ada setelah lapisan inti ya. Nah, kalau kita lihat kan ada lapisan inti. Tadi ya tauhid dan keikhlasan mutlak. Kemudian yang kedua ada lapisan benteng ya, ada lapisan benteng atau amalan proteksi. Nah, ini yang ke satu ya, amalan proteksinya itu dengan zikir harian. Nah, ini ya dengan zikir harian, bahwa lapisan pertama zikir pagi petang, jangan sampai kita terlewat ya. Zikir pagi petang itu ikhtiar kita juga untuk husnul khotimah ya, kan banyak zikir-zikir yang ketika bacaan itu kita baca kita akan husnul khotimah misalnya. Nah, jadi jangan pernah terlewat zikir pagi petang. Kemudian juga membaca basmalah ya, senantiasa membaca basmalah ketika akan beraktivitas. Kemudian menjaga wudhu itu juga bagian dari ikhtiar kita. Jadi untuk preventif, perlindungan harian ya, bahwa tadi dunia gaib itu bukan untuk ditakuti, tetapi betul-betul itu adalah realitas biologis dan sosiologis yang berdampingan dengan kita sebagai manusia ya.
Nah, ini tameng-tamengnya. Kemudian lapisan yang kedua, ibadah secara konsisten. Sini ya, bahwa sholat ya, sholat, terutama sholat berjamaah, kemudian tilawah Al-Quran gitu ya, harus konsisten. Ini akan menguatkan iman dan akan mengusir gangguan. Nah, jadi intinya, kesimpulannya bahwa dunia gaib itu bukan untuk ditakuti secara berlebihan ya. Dunia gaib itu misalnya wah takut jin sampai gimana, tapi realitas yang berdampingan dengan manusia. Yang berbahaya itu bukan jin, tapi yang berbahaya itu adalah ketidaktahuan kita yang melahirkan takut gitu, sehingga terjebak kepada kemusyrikan. Sehingga solusinya adalah kembali kepada tauhid dan ilmu syariat. Nah, bahwa seperti itu ya. Nah, mungkin hanya itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita ya, dan semakin kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Ini sudah ada arsitektur benteng gaib gitu ya, dari mulai fokus kepada ketauhidan dan keikhlasan. Yang ikhtiar kita yang pertama tadi ya, zikir pagi petang, bismillah, menjaga wudhu. Nah, mudah-mudahan ini semakin mendekatkan diri kita kepada Allah ya, dengan kita berzikir pagi dan petang, menjaga ya, berikhtiar kita untuk husnul khotimah, kemudian senantiasa baca bismillah gitu ya, supaya karena kalau aktivitas tidak bismillah dulu maka akan terputus dari rahmat Allah gitu ya. Betul-betul menjaga wudhu seperti yang dilakukan oleh sahabat itu ya, yang dijamin masuk surga, dan konsisten dalam beribadah, sholat dan tilawah Al-Quran. Nah, itu akan menjadi benteng untuk kita semua. Hanya itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon ampun sama Allah, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Aku lu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Al-Mukarramah Bunda Dr. Haja Fenty yang sudah menyampaikan materi. Jazakillah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan beliau. Mudah-mudahan ilmunya tambah-tambah berkah. Semoga sehat selalu, panjang umur dan penuh keberkahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau di pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua serta bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah kajian subuh yang berbahagia, kita akhiri kajian ini dengan sama-sama membaca istighfar dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.